Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa di manapun Anda berada. Selamat datang debat publik calon bupati dan wakil Bupati Muna tahun 2020. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Muna beserta anggota, yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Muna beserta anggota, yang kami hormati calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 beserta tim kampanye pasangan calon, dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 dengan mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Muna yang unggul dan berkemajuan. Hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, serta masyarakat Muna dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa di seluruh tanah air. Hari ini KPU Kabupaten Muna bekerjasama dengan Sultra TV menyelenggarakan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Dan debat publik ini diselenggarakan dan disiarkan dari gedung Galampa Kantolalo Raha dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya, Dian Mirza, akan bertindak sebagai moderator dalam debat kali ini dengan mengusung tema peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Muna yang unggul dan berkemajuan. Baiklah hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa di seluruh tanah air, debat ini tentunya menjadi sangat penting karena menjadi bagian dari sosialisasi program pasangan calon bupati dan wakil bupati agar masyarakat lebih mengetahui apa saja program, janji-janji, tawaran solusi yang diberikan oleh pasangan calon yang juga ini bisa menjadi referensi kepada masyarakat untuk memilih nanti di Kabupaten Muna. Dan inilah pemirsa, debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, debat publik dari tahun ini diikuti oleh 2 pasangan calon. 4 putra terbaik dari Kabupaten Muna akan bersaing untuk memimpin Kabupaten Muna 5 tahun ke depan. Siapa sajakah mereka? Langsung saja kita sambut pasangan calon nomor urut 1, Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Dr. Andes Haji Bahrun MSI. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan menuju podium. Pasangan calon nomor urut 2, Laude M. Rajiun Tumada dan Haji Lapili SPD. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, inilah kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2021-2026. Dan selamat pagi, selamat datang Bapak-Bapak, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Debat publik ini terdiri dari 6 segmen pemirsa dan juga tentunya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh kedua pasangan calon dan juga pendukung pasangan calon. Mari kita simak bersama tata tertib debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2020. Tata tertib debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna. Tata tertib debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020. Yang pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menjawab pertanyaan harus sesuai arah dan maksud pertanyaan moderator. Kedua, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator harus sesuai durasi waktu yang diberikan. Ketiga, calon Bupati dan calon Wakil Bupati dapat saling melengkapi menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator. Keempat, jika penyampaian jawaban atau tanggapan pasangan calon telah selesai dan durasi waktu yang diberikan masih tersisa, maka moderator menunggu sampai selesainya durasi waktu guna mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk giliran pasangan calon lain. Kelima, dalam hal saling lempar pertanyaan dan tanggapan antar pasangan calon, maka pasangan calon dilarang untuk saling mendiskreditkan dan menyinggung pribadi pasangan calon lawan. Keenam, moderator dilarang menyela dan atau memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon. Ketujuh, tim kampanye pasangan calon, undangan dan seluruh yang hadir di ruangan debat dilarang menyela, memberikan opini dan atau memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon selama debat berlangsung. Kedelapan, tim kampanye dilarang menyuarakan yel-yel pasangan calon selama debat berlangsung. Kesembilan,
Pelaksanaan. Tiba saatnya kita memasuki segmen yang pertama, yakni sesi penyampaian visi dan misi. Masing-masing paslon akan diberikan waktu 3 menit. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Waktu Anda 3 menit dihitung dari Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makana min nimatin famillah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Muna, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna, yang saya hormati Ketua atau pimpinan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati pasangan calon, yang saya hormati para hadirin yang hadir pada kesempatan di Galampono ini, terkhusus yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang memantau debat publik hari ini. Pertama tentu sebagai hamba Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberi kita kekuatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian debat publik. Jadi visi kami, pasangan nomor 1, yaitu terwujudnya Kabupaten Muna yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Maju dalam pengertian bahwa masyarakat Muna itu memiliki visi, memiliki cara berpikir yang lebih maju, memiliki wawasan berpikir yang luas, memiliki karakter yang dinamis, memiliki karakter yang tawadu teduh, dan tentu cara berpikir sesuai dengan kondisi modern hari ini. Mandiri dalam pengertian bahwa segala potensi yang ada di Kabupaten Muna itu dimaksimalkan, sehingga segala sesuatunya itu bisa menciptakan kesejahteraan atau peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Berdaya saing dalam pengertian bahwa segala potensi ini kita mampu berkompetisi dalam semua aspek, baik pada aspek regional maupun pada aspek nasional, sehingga ini menjadi daya tambah baik bagi produk maupun bagi karakter atau sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian sejahtera dalam pengertian bahwa ada semacam kebutuhan dasar itu terpenuhi, sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat itu bisa terwujud. Untuk itu, visi tersebut kita realisasikan dalam misi. Misi pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Keempat, melakukan pembangunan infrastruktur pada semua segmen. Dan kelima, meningkatkan keamanan, sosial budaya, politik, dan pada aspek hukum. Jadi kemudian misi itu kemudian kita kembangkan dalam program-program. Pertama tentu adalah pengembangan sumber daya manusia, bahwa memang kemajuan sebuah daerah tidak bisa dipisahkan dari peningkatan sumber daya manusia. Tentu pada aspek-aspek yang sifatnya formal, kita terus memberikan ruang kepada masyarakat maupun katakan pada aspek-aspek birokrasi misalnya, untuk meningkatkan terus sumber daya manusia, termasuk bagi masyarakat kita meningkatkan skill, keterampilan dan kemampuannya. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2, waktu Anda 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu dihitung dari Anda mulai berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan sebagai salam nasional. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Muna, yang saya hormati Komisioner Bawaslu, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati pasangan calon Bapak Rusman Embah dan Bapak Bahrul Labuta, yang saya hormati moderator dan seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menyaksikan debat Pilkada Kabupaten Muna yang kita saksikan hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari visi misi pasangan nomor 2, di mana bahwa secara demokrasi pada Pilkada diberikan waktu hanya 5 tahun. Olehnya itu, dalam persoalan janji-janji politik yang kemudian dituangkan dalam visi misi dan kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu hanya diberikan waktu hanya 5 tahun. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang dilihat, yang dirasakan, dan yang dinikmati. Olehnya itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang persoalan visi kami. Visi pasangan calon Bupati pasangan nomor 2, di mana bahwa kami mengambil sebuah fenomena yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah Muna bangkit, masyarakat menuju yang mandiri, energi, cerdas, berkarakter, religius, dan berwawasan lingkungan. Maksudnya bahwa visi Muna bangkit menuju kemandirian, dibutuhkan Muna ini harus mandiri secara ekonomi, mandiri secara daerah, dan juga mandiri pada prinsip kepribadian manusia. Kemudian dibutuhkan Muna yang energi. Energi ini dibutuhkan semangat
semangat juang daerah untuk membangun, membangkitkan kembali daerah-daerah yang cukup tertinggal. Kita paham bahwa Kabupaten Muna sangat tertinggal dari kabupaten kota yang lain. Sulawesi Tenggara dibentuk oleh 4 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari, dan Kabupaten Muna. Dari 3 kabupaten yang ada, kita bisa lihat dari siklus APBD, dari angka Muna maupun BPS, saya kira ini dari sisi kesejahteraan masyarakat, dan juga sisi pembangunan, angka di bawah rata-rata sekali. Olehnya itu, kami juga sampaikan bahwa Muna juga perlu ilmu pengetahuan yang betul-betul memahami tentang struktur wilayah dari daerah Kabupaten Muna. Kita pahami bersama bahwa ilmu pengetahuan dimiliki oleh sumber daya manusia, masyarakat Muna ini sangat luar biasa, sangat potensi sekali, tetapi tidak pernah diberikan fasilitasi, tidak pernah diberikan untuk mewadahi apa yang menjadi bagian dari disiplin ilmu yang dimiliki oleh masyarakat Muna secara keseluruhan. Kemudian berkarakter, Muna ini dibutuhkan punya jati diri, Muna ini dibutuhkan integritas, Muna ini dibutuhkan punya kepribadian luhur, dan kemudian punya konsistensi dan komitmen ketika mengatakan bahwa janji-janji politik itu harus dituangkan dan kemudian harus dijawab secara langsung selama kode 5 tahun yang akan datang. Kemudian berwawasan lingkungan, kita paham kota. Ya, Terima kasih pasangan nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kedua pasangan calon telah menyampaikan visi dan visi mereka di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020 masih dari Gedung Galampa Kantor Lalor Raha bersama saya Dian Mirza. Pemirsa di seluruh tanah air, dalam segmen ini masing-masing pasangan calon akan beradu ide atau gagasan membangun Kabupaten Muna. Dan dalam sesi ini adalah sesi penajaman program kerja. Adapun materi atau pertanyaan terkait rumusan penajaman program kerja telah dilakukan oleh tim penyusun materi. Dan dalam sesi ini masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sama, saya akan mengulangnya nanti, dan tentunya dengan tema yang berbeda. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, kemudian dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Ini ada pertanyaan masih disegel. Ya, kita buka untuk pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Muna yang mandiri dan sejahtera, kebijakan dan program strategis apa yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pertama tentu banyak hal yang telah kita lakukan selama ini. Pertama adalah pada sektor pertanian. Ya. Sektor pertanian adalah sektor yang hampir tidak tersentuh pada persoalan COVID, di mana aktivitas ekonomi khususnya di desa itu sangat cukup bagus, sehingga itu mendongkrak nilai ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kedua adalah kita memanfaatkan potensi tenun masal ini. Ini konsep ini kemudian kita terus kembangkan sehingga dia sampai mendunia. Kita sempat kerjasama dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi atau presentasi di Moskow, dan ini menjadi komunitas yang luar biasa sekali, sehingga itu sampai saat ini hampir semua tempat baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional selalu memesan tenun masal ini. Ini produk, ini sesuatu yang menguntungkan. Kemudian tentu kami terus melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya industri kreatif. Ya. Hari ini hampir semua segmen di semua tempat di Kabupaten Muna terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Dan tentu ada semangat baru dalam rangka ekonomi di Kabupaten Muna yang dulu hampir sepi, namun sekarang ada geliat ekonomi. Ya. Fakta yang terbaru bahwa kalau 3 tahun terakhir yang lalu, bahwa jumlah pedagang di pasar cuma 600, sekarang sudah hampir 2000. Tidak mungkin terjadi aktivitas ekonomi atau jumlah pedagang yang banyak kalau aktivitas ekonomi tidak signifikan. Sehingga kami optimis bahwa walaupun kondisi COVID hari ini, tapi aktivitas ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat lewat kebijakan pemerintah itu bisa kita lahirkan, kita bisa tumbuhkan. Ya. Masih ada 3 detik? Ya. Baik, selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 pertanyaan yang sama. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Muna yang mandiri dan sejahtera, kebijakan dan program strategis apa yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19? Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, seperti apa disampaikan oleh moderator, kaitan dalam rangka bagaimana menumbuh kembangkan tentang ekonomi masyarakat secara mandiri bagi wilayah Kabupaten Muna dalam rangka ketika menghadapi COVID-19. Kami paham benar bahwa Kabupaten Muna tidak punya perusahaan atau industri yang sangat besar, sehingga kemudian tenaga kerja tidak ada di PHK. Tetapi dampak secara COVID secara keseluruhan, ini otomatis dampak ekonomi juga pasti mempengaruhi seluruh masyarakat di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Muna. Olehnya itu kami ingin sampaikan bahwa
Kaitan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas daripada apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat sebagai dasar dalam rangka patron untuk bagaimana meningkatkan geliat ekonomi masyarakat kita. Kita melihat bahwa angka BPS Kabupaten Muna itu adalah 5,4 yang terendah dari 17 kabupaten kota di tahun 2019. Olehnya itu dalam rangka menggeliat ekonomi, dalam rangka putaran ekonomi, kita tentu bisa melihat bagaimana pendapatan masyarakat dan bagaimana tingkat pengeluaran masyarakat. Tentu program yang betul yang bisa dilakukan sesuai dengan program unggulan yang ada di Kabupaten Muna dari berbagai sektor wilayah perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian, taman pangan. Ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini juga tidak terkena dampak secara menyeluruh, tetapi menjadi bagian yang harus perhatian daripada pemimpin untuk bisa menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu dihitung dari 3 indikator. Yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah standar hidup. 3 komponen ini adalah bagian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua juga pertanyaan yang sama dan ini kita mulai dari paslon nomor urut 2. Masih tersegel rapi. Untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Muna yang religius dan energik, kebijakan dan program prioritas apa yang akan dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan tadi pada pertanyaan pertama, tentu ini tidak terlepas dari apa menjadi bagian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Seperti yang kita tahu bersama, Kabupaten Muna ini masuk dalam kategori zona merah. Zona merah itu terdiri dari 4 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Katubu, yaitu berada di Mampuniki, kemudian keluar Raha 1, Raha 3, dan Kecamatan Bataleworu, yaitu di Leworu, dan kemudian Kecamatan Duruka, itu berada di Palangga. Artinya, dari 5 komponen zona merah yang ini juga otomatis juga mempengaruhi para generasi, bukan hanya generasi, para anak-anak kita yang kemudian melanjutkan pendidikannya di usia sekolah. Olehnya itu ada kiat-kiat pemerintah yang harus menjadi perhatian kita semua di dalam rangka menangani posisi ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa data Korsubga, Koordinator Survei Pencegahan Korupsi di Kabupaten Muna, dari 17-18 kabupaten kota, Muna itu adalah ranking ke-17 dari 18 kabupaten kota. Data di tahun 2020 MCP ya, Monitoring Center Presenten itu yang diumumkan, dan itu punya data yang sangat akurat. Nah, ini juga tentu apa yang menjadi bagian dalam proses pengelolaan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan. Ini menjadi faktor utama di dalam rangka untuk mengatasi persoalan korupsi dan narkoba. Narkoba dan korupsi ini tidak bisa dipisahkan, karena narkoba ini sangat berbahaya bagi bangsa. Dan zona merah ini adalah kata bahaya, bukan kata aman, ya, bukan kata siaga, tetapi bagaimana pemerintah memberikan kiat dalam rangka mencerminkan supaya masyarakat betul-betul paham bahwa generasi bangsa ini. Terima kasih. Kami lanjutkan. Ya, terima kasih moderator. Ya. Saya ulang dulu pertanyaannya, Pak. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Muna yang religius dan energik, kebijakan dan program prioritas apa yang akan dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tentu pertama adalah semua kegiatan yang sifatnya memaksimalkan apa yang menjadi potensi daerah ya. Kemudian ada hal yang menarik kalau persoalan narkoba. Jadi narkoba memang sesuatu yang sangat berbahaya, baik dari segi kondisi tubuh maupun dari segi cara berpikir. Sehingga tentu hal ini harus diantisipasi dengan beberapa cara. Pertama, terkhusus bagi masyarakat yang kita terus harus melakukan sosialisasi khususnya pada generasi muda bahwa narkoba memang sangat merugikan pada semua aspek. Sehingga tentu pendekatannya di samping pendekatan religius, pendekatan agama dalam bentuk kegiatan-kegiatannya sifatnya meningkatkan iman dan takwa, tentu adalah pendekatan sosial. Kemudian kedua adalah hal yang paling penting dalam persoalan narkoba ini adalah pihak aparat penegak tentu dengan segala segmen, tentu dengan pemerintah dan juga akan menyiapkan regulasi sehingga segala bentuk yang namanya narkoba itu ditindaki dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada masyarakat yang mencoba-coba dengan narkoba. Kemudian persoalan korupsi, saya kira ini paling penting adalah transparansi. Saya kira kalau transparansi dan aspek akuntabilitas itu tercipta di tengah-tengah masyarakat dan aspek bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka insya Allah korupsi tidak akan pernah ada di Kabupaten Muna. Ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana peningkatan iman dan takwa itu dalam segala hal. Karena seorang yang memiliki kualitas iman bagus dipastikan bahwa dia tidak akan melakukan korupsi dan tidak akan melakukan yang namanya pendekatan terhadap narkoba. Sehingga tentu hal-hal ini yang kita akan pertajam terus melakukan sosialisasi, konsolidasi di tengah-tengah masyarakat bahwa korupsi dan narkoba itu adalah musuh utama di bangsa ini sehingga harus dihapuskan. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna. Dan di segmen ini kedua pasangan calon masih akan diuji terkait dengan permasalahan di Kabupaten Muna. Masing-masing paslon akan mendapatkan 3 pertanyaan secara acak dengan tema khusus yang telah disiapkan oleh tim penyusun di dalam 6 buah amplop. Masing-masing paslon nantinya akan memilih sendiri amplop yang telah disediakan. Kami mulai dengan paslon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk mengambil
amplopnya. Satu saja Pak? Ya, satu dulu. Masih tersegel, rapi. Saya ambil ya Pak. Sekali. Sudah pasti bisa. Oke. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Muna harus mengacu kepada kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Langkah strategis apa yang akan Bapak-Bapak lakukan dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muna dengan pembangunan provinsi dan nasional, khususnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti apa disampaikan pertanyaan tadi, bahwa kebijakan pembangunan yang kemudian mengarah pada akselerasi antara provinsi dan nasional. Kami ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi program daripada provinsi adalah Gerbarata, yaitu gerakan akselerasi antara wilayah kabupaten dengan beberapa hal yang menjadi komoditi dari wilayah Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Yang kemudian bahwa apa juga yang menjadi bagian dari potensi sektor-sektor unggulan di wilayah Kabupaten Muna seperti pertanian, perikanan, peternakan dan juga pariwisata. Tentu yang menjadi dasar adalah bagaimana bisa meningkatkan infrastruktur dasarnya supaya keberlanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa kita lihat tentang persoalan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan beberapa sektor lainnya dalam rangka mendukung investasi dan mendukung program-program sektor unggulan yang ada di Kabupaten Muna. Salah satu contoh adalah yaitu bantuan dari pemerintah pusat tentang masalah jalan nasional. Kemudian dari provinsi adalah jalan provinsi dan kabupaten adalah jalan kabupaten. Jalan kabupaten adalah wilayah yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Kabupaten Muna yang betul-betul sangat dibutuhkan di wilayah pesisir, pulau-pulau dan daratan yang kemudian tidak berakses di wilayah provinsi dan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah provinsi adalah membantu bagian yang terintegrasi tentang masalah potensi wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Muna. Kalau kemudian menyangkut masalah perikanan, pertanian, peternakan, tentu yang jadi patokan adalah infrastruktur yang lebih mendalam. Terima kasih. Kami lanjutkan ke paslon nomor 1 untuk mengambil pertanyaan di dalam buah amplop. Iya. Ambil satu terlebih dahulu. Iya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Masalah ketersediaan infrastruktur wilayah dalam era teknologi informasi masih menjadi permasalahan di daerah. Bagaimana strategi Bapak-Bapak untuk mengatasi terbatasnya infrastruktur wilayah dan teknologi informasi? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pertama, persoalan infrastruktur. Memang persoalan infrastruktur adalah sebuah kebutuhan dasar. Tentu kita akan memaksimalkan segala potensi. Baik potensi karena persoalan infrastruktur terkhusus mengenai jalan misalnya, itu juga ada kewenangan provinsi dan pusat. Tentu ini harus ada sinergitas. Tentu harus ada keinginan dari pemerintah kabupaten untuk proaktif terhadap semua kegiatan-kegiatan baik nasional maupun di provinsi. Kemudian infrastruktur telekomunikasi ya, terus di Kabupaten Muna kami terus melakukan komunikasi. Ada beberapa daerah memang yang belum terjangkau, tapi kami terus berusaha melakukan komunikasi. Alhamdulillah hasil komunikasi kami itu di beberapa daerah telah tersahuti, sehingga tentu dengan beriringnya waktu terus kita melakukan konsultasi sehingga itu termanfaatkan oleh masyarakat. Memang masyarakat sekarang ini sudah sedikit lebih maju karena pada aspek-aspek penjualan, khususnya produk-produk yang ada di Kabupaten Muna itu sudah masuk dalam penjualannya lewat internet. Tentu ini ada sesuatu yang membahagiakan karena kita bisa memaksimalkan segala potensi itu sehingga bisa menghasilkan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Ya, terkhusus mengenai infrastruktur memang semua aspek kita benahi dalam rangka memudahkan peningkatan akses ke masyarakat, karena memang ada beberapa tempat yang memiliki potensi tapi karena aksesnya kurang bagus, sehingga itu kita maksimalkan. Dan alhamdulillah terkhusus mengenai transportasi dalam hal ini adalah sarana prasarana itu terus kita benahi. Ya, terima kasih. Mohon maaf, kami lanjutkan ke paslon nomor urut 1 untuk mengambil kembali pertanyaan di dalam amplop Pak. Pertanyaan kedua, paslon nomor urut 1.
Pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 1. Angka kriminalitas yang tinggi di Kabupaten Muna menyebabkan investasi berjalan relatif tidak nyaman dan aman. Inovasi apa yang Bapak-Bapak akan lakukan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor sehubungan dengan tingginya angka kriminalitas tersebut dan imbas dari terganggunya perekonomian dunia akibat pandemi COVID-19? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Ya, terima kasih. Pertama pada persoalan kriminalitas. Alhamdulillah di 4 tahun terakhir ini hampir tidak ada di tempat-tempat di Kabupaten Muna terjadi kriminalisasi atau hal-hal yang sifatnya mengakibatkan kerusuhan ya. Kami terus melakukan konsolidasi dan alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini ada beberapa investor ya, baik di investor di khususnya di industri jagung dan budidaya perikanan kelautan itu telah melakukan kami telah melakukan MOU ya. Cuma karena persoalan COVID kemarin sehingga terhenti karena ini aspeknya bukan cuma di Muna tapi aspek di Indonesia dan dunia. Sehingga kami optimis bahwa mengenai investasi ini menjadi sesuatu yang menarik bagi investor untuk datang ke Muna karena demikian juga industri pariwisata di samping pertanian perikanan juga industri pariwisata juga sudah menarik ada beberapa investor besar untuk masuk ke Kabupaten Muna. Sehingga tentu semangat kita adalah bagaimana kita menyiapkan sarana prasarananya dalam rangka kita mengenjot pada semua aspek khususnya 3 aspek itu yaitu perikanan, kemudian kelautan dan pariwisata. Karena memang investasi itu juga harus menjadi bagian atau dari masyarakat ya. Jadi pola kemitraannya adalah pola kemitraan yang menguntungkan. Jadi para investor itu hanya membangun pabriknya, kemudian menyiapkan mekanisasi mekanisasi yang lebih modern, sementara semua aspek-aspek penanaman dan sebagainya itu dilakukan oleh masyarakat ya. Sehingga tentu ini akan menjadi gairah baru bagi masyarakat, sehingga itu bisa mengurangi kemiskinan dan terkhusus tentu dengan aktivitas yang begitu banyak mengurangi kriminalisasi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Muna. Ya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan ke paslon nomor urut 2 mengambil amplopnya lagi, Bapak-bapak. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 2. Salah satu akar masalah lingkungan hidup adalah implementasi tata ruang wilayah yang tidak konsisten. Kebijakan apa yang Bapak-Bapak akan lakukan untuk menjamin pembangunan sarana-prasarana di Kabupaten Muna sesuai dengan tata ruang wilayah dan berbasis lingkungan hidup? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Seperti apa yang menjadi bagian dari visi misi kami. Misi kami pada poin keempat adalah mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari untuk berkelanjutan pembangunan. Kami bisa lihat sendiri bahwa di wilayah Kabupaten Muna ada beberapa hal yang menjadi isu yang sangat santer sekali. Yang pertama adalah masalah abrasi pantai. Yang kedua adalah masalah banjir di wilayah perputaran ekonomi yaitu di wilayah di Pasar Lino. Yang ketiga adalah menyangkut masalah hutan lindung. Yang keempat tentu masalah wawasan wilayah di lingkungan dibutuhkan adalah penataan ruang hijau terbuka. Nah, dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Muna, tentu juga Muna ini harus punya variasi tersendiri, punya panorama tersendiri. Ya, kita paham bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang kemudian bisa menjadi asas manfaat dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Raha. Kita bisa pahami bersama bahwa abrasi pantai itu dengan adanya penimbunan di mana-mana. Ya, mulai dari penimbunan Motewe, penimbunan Mampuniki, penimbunan di wilayah depan Kapolres, dan juga penimbunan Lagasa. Tentu ini juga akan mempengaruhi hutan mangrove yang ada di wilayah itu. Ini masalah abrasi pantai juga sangat mempengaruhi, dan otomatis juga ya kita harus tahu bersama bahwa membangun suatu daerah harus ditentukan dengan harus berpedoman pada RT RW atau ruang tata wilayah yang kemudian menjadi ruang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau. Karena ini adalah menjadi mandat bagi Terima kasih. Kami lanjutkan pertanyaan ketiga, paslon nomor urut 2. Kami persilakan kembali Pak, paslon nomor urut 2 mengambil pertanyaan yang ketiga. Paslon nomor urut 2 untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga untuk paslon nomor urut 2. Mobilitas masyarakat Kabupaten Muna untuk bekerja keluar daerah relatif tinggi di antara semua kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kebijakan apa yang Bapak-Bapak akan lakukan dalam rangka menambah dan membuka lapangan kerja baru berbasis pemberdayaan masyarakat?
Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Saya kira ingin kami sampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dalam rangka menangani proses penanganan pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Muna, tentu ini juga melihat aksibilitas dan juga potensi wilayah daerah yang ada. Kita paham benar bahwa banyak hasil bumi yang keluar daerah dan juga banyak masyarakat kita yang keluar karena tidak ada lapangan pekerjaan. Olehnya itu saya kira ada bentuk kebijakan pemerintah daerah di dalam rangka untuk menangani pengangguran di wilayah Kabupaten Muna. Tentu perlu adanya perhatian khusus kaitan dalam rangka membuka kewirausahaan bagi masyarakat ekonomi yang ada. Kami punya program yang namanya Popiara, program peningkatan ekonomi masyarakat lokal, yang melibatkan entrepreneur atau para pemuda dari ilmu pengetahuan sesuai dengan basic disiplin ilmunya yang ada. Olehnya itu di wilayah Kabupaten Muna, setelah kami cek, ini tidak ada sama sekali. Olehnya itu ada kerjasama pemerintah daerah dengan Perusda, dan kemudian Perusda punya kerjasama dengan BUMDes atau melalui dana desa, dan juga adalah dari kelurahan atau bantuan kelurahan. Ini kita jadikan sebagai sharing kerja antara Perusda yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah serta desa yang merupakan perpanjangan dari BUMDes. Nah, dua kelompok usaha yang menjadi kaitan dalam rangka untuk meningkatkan dan menangani proses pengangguran yang ada di wilayah, tentu ini kita satukan dalam rangka bagaimana mereka kita bentuk dalam bentuk kewirausahaan dengan melihat produktivitas berbagai sektor unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Muna yang sangat punya potensi sangat luar biasa. Paslon nomor urut 2. Kami lanjutkan ke paslon nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang tersisa. Pertanyaan ketiga untuk paslon nomor urut 1. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat masih menjadi permasalahan di daerah kepulauan seperti Kabupaten Muna. Strategi apa yang Bapak-Bapak akan lakukan untuk menjamin masyarakat Muna dapat mengakses pelayanan kesehatan secara merata? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kami 4 tahun terakhir itu sudah melakukan banyak peningkatan-peningkatan di samping perbaikan-perbaikan pada sarana puskesmas. Juga kami khususnya di wilayah Muna Timur, kami telah membangun satu rumah sakit yang cukup representatif dan menyiapkan tenaga-tenaga medis yang profesional. Sehingga tentu ini setiap saat masyarakat bisa melakukan konsultasi atau langsung perawatan di rumah sakit yang bersangkutan atau puskesmas yang bersangkutan. Kemudian alhamdulillah khusus di rumah sakit Kabupaten Muna ini rumah sakit rujukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penanganan COVID. Jadi alhamdulillah kami telah di samping rujukan bukan cuma pada persoalan isolasi, kami langsung melakukan pada aspek perawatan bagi yang terkena COVID. Kemudian ada satu hal yang membahagiakan dengan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas yang ada di rumah sakit, bahwa rumah sakit Kabupaten Muna hari ini menjadi rumah sakit pendidikan, bahwa ada mahasiswa-mahasiswa di kedokteran Unhalu khususnya dan para perawat bidan yang ada di Sulawesi Tenggara itu tempat penyelesaian tadinya atau dalam rangka pendidikan akhir itu selalu banyak datang di rumah sakit Kabupaten Muna, sehingga tentu ini semakin kita tingkatkan. Apalagi kami sekarang ada kebijakan di desa, yaitu dana desa juga diperuntukkan untuk memberikan honor kepada para perawat desa dalam rangka memantau atau melihat kondisi desa, sehingga tentu ini bersinergi dari desa, kemudian dari kecamatan, kemudian kabupaten, sehingga apa yang menjadi masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Muna. Mohon maaf, kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan secara acak yang telah disusun oleh tim penyusun materi. Dan di segmen keempat ini, masing-masing pasangan calon akan saling bertanya dan menanggapi. Kami persilahkan Bapak-Bapak untuk ke podium. Masing-masing akan bertanya dan saling menanggapi. Durasi untuk bertanya adalah 30 detik dan menjawab 1 menit 30 detik. Kemudian ditanggapi oleh paslon penanya dengan durasi 1 menit dan kemudian ditanggapi kembali selama 1 menit. Pertanyaan dari masing-masing pasangan calon. Kita mulai dari paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama dalam aspek pembangunan. Aspek pembangunan salah satu indikator adalah perencanaan. Ya, Bapak sebagai Bupati Muna Barat tentu dalam membangun, kami mendapat informasi bahwa ring road itu dibangun sampai 5 tahun berturut-turut. Pertanyaan sekarang, kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian yang kedua adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan marwah sebuah daerah. Daerah itu harus memiliki sebuah kantor yang cukup representatif. Tapi sampai saat ini kalau bicara fakta, bahwa sampai saat ini saudara tidak pernah membangun yang namanya perkantor, baik kantor bupati maupun kantor-kantor lain. Sehingga tentu ini akan mengakibatkan.
Terima kasih. Paslon nomor 2 silahkan Anda menjawab, waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Iya, baik, inilah perbedaan pemimpin, Pak. Kabupaten Muna itu 60 tahun berdiri. Kabupaten Muna Barat itu baru 6 tahun. Siklus pemerintahan sudah berjalan cukup lama. Nah, Kabupaten Muna Barat ini sebagai daerah otonom baru. Daerah otonom baru ini otomatis ada harapan dan keinginan besar masyarakat Muna Barat bagaimana mereka menjadi skala prioritas dalam rangka pembangunan infrastruktur yang mereka sudah diidamkan kurang lebih sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Olehnya itu apa yang menjadi perhatian oleh pasangan nomor 1 bahwa kantor bupati, kantor desa dan sebagainya, kalau menurut saya sebagai daerah otonom baru itu bukan menjadi skala prioritas. Karena harapan keinginan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang kemudian dari terbagi 3 wilayah besar, Lawaraya, Kusabir dan Timur Raya, mereka mengharapkan ada laut KH, jalan, jembatan, bendungan, dan juga adalah sektor perikanan, peternakan, dan kemudian beberapa sektor lainnya. Sebagai pendukung dasarnya adalah pembangunan infrastruktur dalam rangka putaran ekonomi yang kemudian selama berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Muna Barat. Tentu dari anggaran yang sangat rendah sekali dengan ketika menjadi pejabat Bupati Muna Barat dan kemudian menjadi Bupati Muna dengan siklus anggaran APBD kita dari 275 kemudian menjadi 324 kemudian menjadi 400 sekian dan hari ini menjadi 500 sekian. Tentu yang kita lihat dalam fokus pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Muna Barat adalah yang menjadi skala prioritas harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Muna Barat, bukan kantor yang kemudian dianggarkan dengan jumlah yang begitu besar tetapi kemudian asas manfaat terhadap masyarakat masih kecil. Saya ingin sampaikan pegawai di sana belum sampai 2000 ya. Dari sisi klaster tentang persoalan kompleks publik Praja Laworo itu sudah tuntas. Ya. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Bicara pada persoalan jalan sebetulnya khususnya ring road 2 jalur, sementara jumlah kendaraan yang dilewati itu cuma 1-2 dalam hitungan jam. Jadi ini ibaratnya tidak berimbang ya. Artinya energi begitu besar dikeluarkan dalam rangka peningkatan jalan, tapi kemudian ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga tentu ini kalau pada aspek perencanaan ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Sehingga tentu bagi kami itu adalah sebuah kegagalan. Kemudian yang kedua pada persoalan kantor bupati bukan cuma pada persoalan, jangan disandingkan dengan persoalan jalan karena ini kebutuhan dasar, ini kebutuhan wajib, karena ini bicara sebuah daerah itu pusat pelayanan ya. Akan lucu sebuah daerah otonomi baru kemudian tidak punya kantor, karena bicara fakta-fakta di tempat lain katakan kabupaten di daerah otonomi baru yang lain misalnya mereka sudah punya kantor yang representatif, mereka sudah tingkat pelayanannya kepada masyarakat cukup bagus ya. Ada hubungan berbanding lurus antara pelayanan dengan sarana prasarana perkantoran yang diciptakan, sehingga saya meyakini bahwa ketika kantor tidak ada bahwa pelayanan juga akan gagal. Nah, sama seperti halnya jalan yang dibuat secara besar-besaran tanpa dilihat kemanfaatannya ya, itu akan sia-sia. Silakan tanggapan Anda, waktu Anda 1 menit. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi tentang persoalan ring road Kota Laworo itu pemetaan ibu kota kabupaten. Pemetaan ibu kota kabupaten ini berada pada posisi sebagai kabupaten baru. Tentu yang menjadi skala ikon untuk sebagai bentukan kabupaten ya kita buat namanya ring road Kota Laworo yang bisa mengakselerasi 3 wilayah besar, Lawaraya, Kusambira dan Timur Raya. Mulai dari Wuna, Lavinde, Nihi, Maperah, Guali, Lapokainse, Lakawoge, Kasakamu, Lemoamba, Wakoila, Wakuni, Waturembe, Kelon Timoro adalah patron sebagai bentukan 3 wilayah besar sebagai wadah wilayah Kabupaten Muna Barat. Yang kedua, dari sisi pelayanan kepada masyarakat, tidak harus dulu membangun kantor. Kantor itu siapapun bisa akan dilaksanakan. Tetapi pelayanan dalam rangka bagaimana menjamin pelayanan masyarakat, tentu ya dengan aset-aset yang masih ada, yang ditinggalkan Kabupaten Muna. Saya kira itu juga tidak menurunkan harga diri kami sebagai bupati. Kami juga masih berkantor di kantor bupati. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana menjawab keinginan harapan masyarakat ketika daerah itu lahir. Ingat, Kabupaten Muna sudah 60 tahun, Kabupaten Muna Barat 6 tahun. Artinya dalam perjuangan pemekaran ini dilakukan masyarakat sangat berdarah-darah. Gitu. Terima kasih. Dan selanjutnya, paslon nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya adalah 30 detik. Kami silakan. Ini sangat bagus juga ini. Pelaksanaan pembangunan khususnya untuk pemanfaatan lahan wilayah pesisir dalam rangka aktivitas pembangunan wajib berpedoman pada RTRW atau rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau yang juga pasti melihat dari sisi abrasi dan juga melihat dari sisi mangrove yang ada di wilayah. Saya ingin bertanya kepada pasangan nomor 1, apa yang menjadi dasar sehingga proyek sangat mangkrak yang menghabiskan anggaran yang cukup besar tetapi dilaksanakan meskipun tidak termuat dalam APBD? Silakan dijawab paslon nomor urut 1, waktu Anda 30 detik. Ya, jadi sebetulnya tidak ada pertanyaannya sebetulnya. Ya tadi tidak ada pertanyaan, tapi saya gambarkan sedikit ya. Jadi pertama bahwa semua apa yang kita lakukan itu dia mengacu kepada RPJMD yang ada di Kabupaten Muna ya, khusus mengenai pantai. Saya ingin menggambarkan bahwa katakan OTW
MOTW itu adalah sebuah satu loncatan cara berpikir dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan ruang-ruang rapat yang di Kabupaten Muna hari ini. Ruang rapat itu hanya ada di Galampanu yang memiliki kapasitas sekitar 600 orang. Sementara yang kita bangun di MOTW itu adalah satu tempat yang representatif yang bisa memuat 3.000 orang. Kita memiliki desain besar dalam rangka pengembangan Kabupaten Muna. Karena salah satu konsep kami adalah MOTW Muna. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang pada tingkatan provinsi maupun tingkatan regional itu kita pusatkan di situ. Dan kita memanfaatkan view yang begitu indah. Dan kami meyakini bahwa kami tidak pernah mengganggu yang namanya lingkungan. Ya. Kita bicara pada persoalan regulasi, kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sesuai dengan aturan. Pertama, UKL UPL kita telah lakukan, kemudian master plan-nya sudah kita lakukan, kemudian visibility study-nya kita sudah lakukan. Ya. Memang ada regulasi yang berubah di akhir 2019, tapi kami meyakini bahwa itu hanya sifatnya administratif. Kami meyakini itu khususnya di pantai itu sangat penting, karena keindahan kota, khususnya kota Raha dalam rangka penataan itu harus diatur sedemikian rupa. Saya kira persoalan penataan dalam rangka keindahan di pantai itu adalah sesuatu yang sangat urgent, karena kota Raha itu memang dia dikelilingi oleh pantai, sehingga kalau tidak ditata sedemikian rupa, maka yakin dan percaya kota Raha akan Muna khususnya akan kehilangan keindahannya. Justru keindahan Kabupaten Muna berada di pinggir pantai, sehingga kita maksimal dengan segala potensi yang kita miliki. Terima kasih. Anggaran itu cukup besar, 40 miliar lebih yang sampai sekarang itu tidak bermanfaat, tidak kemudian memberikan kepastian kepada rakyat. Saya ingin sampaikan bahwa pedoman di dalam rangka bagaimana menindaklanjuti dalam proses penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah, juga itu setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan itu harus berpedoman pada situasional wilayah yang kemudian kita tahu bersama bahwa MOTW ya itu adalah daerah zonasi pesisir wilayah pulau-pulau, dan kemudian pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu harus ada RT RW. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari pembangunan kota Raha, kota MOTW atau kota baru, saya kira ini tidak berdampak sangat positif terhadap masyarakat. Kenapa? Masih banyak betul-betul persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi dalam visi misi 2015-2020 tidak ada cantuman tentang persoalan bagaimana proses penata ruang terpadu dan kawasan lingkungan di wilayah pesisir. Itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, bahwa reklamasi penataan kawasan ini sama sekali ya sangat mangkrak sampai dengan hari ini. Yang kedua adalah waterfront city, dan ketiga adalah jalan Warangga. Ini adalah merupakan bagian ya. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Ya, terima kasih. MOTW pertama kita sudah melakukan sesuai dengan regulasi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita sudah melaksanakan yang namanya UKL UPL ya. Itu adalah satu regulasi yang menjamin pembangunan di Kota Baru MOTW ya. Pada aspek asas manfaat saya kira sangat bermanfaat ya. Karena bagaimana kita mengadakan sebuah event-event besar misalnya, kalau tidak ruang-ruang untuk melakukan komunikasi atau koordinasi. Kemudian kedua, persoalan Warangga. Saya kira persoalan Warangga perbedaannya dengan di luar sana itu arus 3 kabupaten, Buton Tengah dan Muna sendiri dan Muna Barat itu hampir setiap saat ke sana ya, melintasi jalan itu, sehingga perlu kita pikirkan adalah jalan alternatif atau pelebaran, peningkatan dari jalan itu sendiri. Dan ingat bahwa beberapa kejadian itu di tempat itu sering terjadi kecelakaan, sehingga kita melakukan langkah-langkah. Persoalan regulasi, kami sesuai dengan aturan dan kondisi regulasi yang telah ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada satu hal bahwa kita ingin menjadikan bahwa Warangga itu bukan cuma sekedar makam, tapi sekaligus adalah satu rest area dan pengembangan menuju ke sekitar Warangga itu sendiri. Dan itu kita sudah lakukan, sehingga tentu kita berharap bahwa Warangga akan menjadi ikon baru di Kabupaten Muna, baik sebagai tempat pertemuan-pertemuan khususnya bagaimana kuliner bisa berkembang, dan tentu di situ ada arus komunikasi dan bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua paslon yang sudah saling bertanya dan juga menanggapi, dan tentunya pemirsa segmen semakin seru, berjalannya debat juga semakin seru di sini. Untuk itu jangan kemana-mana karena kedua pasangan calon akan masih saling bertanya dan menanggapi. Tetaplah bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Masih di segmen saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kita mulai kali ini dari paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya. Silakan. Ya, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau saya melihat tanggapan nomor 1 yang menjadi skala prioritas pembangunan infrastruktur itu adalah wilayah MOTW, Warangga dan waterfront city. Tiga komponen ini sebenarnya sama sekali asas yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Oleh itu saya ingin bertanya, kenapa dana yang begitu besar, 40 kurang lebih sekitar 50 miliar, tidak memperhatikan di Muna bagian timur, Muna bagian barat, Muna bagian selatan, dan Muna bagian utara? Kira-kira mungkin saya ingin mendengarkan jawaban dari paslon nomor 1. Silakan dijawab paslon nomor 1. Ya, terima kasih. Seperti saya katakan bahwa pembangunan itu dia ada semacam hal-hal yang sifatnya urgent ya, urgent dan menjadi marwah dari sebuah daerah. Saya kira mengenai waterfront city dan MOTW itu adalah marwah. Kita ingin bahwa kota Muna juga kota Raha khususnya itu dia memang representatif dan ada pengakuan bahwa itu kota ya. Saya kira persoalan Muna Timur kita sudah lakukan. Muna Timur pembangunan sekarang kita bangun rumah sakit, jalannya, kemudian akses listriknya kita dengan komunikasi dengan pihak PLN, akhirnya kita siapkan semua. Saya kira di sana tidak ibaratnya bahwa apa yang menjadi kebutuhan dasar kita penuhi. Sehingga tentu saya ingin mengatakan bahwa semua hal kita prioritaskan, kita bangun ya, baik aspek sumber daya manusia, aspek
pelayanan, kemudian aspek pembangunan infrastruktur, semua rata. Memang ada skala-skala prioritas, ya. Artinya kalau dibandingkan misalnya MOTW yang 33 miliar dengan ring road yang habis menghampirkan 400 miliar, ini tidak berimbang, ya. Karena ini ring road ini hanya peruntukan hanya untuk itu, sehingga energinya habis untuk pembangunan ring road, sementara hal-hal yang sifat urgent yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Sehingga saya bahwa memang MUNA ini satu sisi saudara mengatakan bahwa 60 tahun Kabupaten Muna berdiri dan Muna Barat 6 tahun ini tidak rancu ini, karena Muna Barat itulah bagian dari Muna, ya, sehingga menjadi salah kalau kemudian membandingkan antara Muna dan Muna Barat, ya, karena Muna Barat itu terbentuk juga dari bagian 60 tahun itu terbentuk, sehingga saya ingin mengatakan bahwa kita sudah maju selangkah lebih maju, bukan kita berpikir cuma infrastruktur jalan, tapi kita berpikir hal-hal yang bisa menghasilkan, bisa menjadi dari Kabupaten Muna menjadi. Waktu Anda habis, silakan tanggapan Anda paslon nomor 2. Kesimpulan saya, visi misi yang dilakukan oleh pasangan calon untuk 2015 ketika mengatakan sebagai bupati saya anggap gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Karena fokus pembangunan pada wilayah perkotaan saja, yang kemudian menjadi salah satu produktivitas sektor-sektor unggulan yang menjadi dasar dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar. Juga harus bisa melihat pembangunan di wilayah Muna Timur, Muna bagian barat. Saya ingin sampaikan, di Muna bagian timur, mulai dari Langkoroni, Latompa, kemudian Raimuna, Maligano, kemudian masuk Pohorua, Lapole, Lanobake sampai dengan di Liwu Mentigi, itu adalah jalan nasional. Tetapi yang mereka inginkan adalah jalan yang menuju jalan usaha tani dan jalan yang menuju daerah pesisir. Dan juga permintaan yang sangat, yang ini minta maaf, karena saya juga keliling, itu adalah masalah dermaga, tambatan perahu, pelabuhan rakyat. Nah, apa yang disampaikan tadi tentang bahwa rumah sakit dan sebagainya, itu dianggap gagal karena sudah berakhir masa jabatan, itu tidak nyampai. Kemudian kedua, masalah jalan, itu hanya kurang lebih 800 meter, yaitu dari Pasir Putih sampai dengan Lambelu. Setelah itu tidak ada sama sekali, ya. Kaitan tentang persoalan anggaran Muna Barat, itu jauh berbeda dan saya kira itu tidak benar, ya, tidak benar. Silakan Anda Kita tanggapi harus kembali, koreksi. waktunya 1 menit. Terima kasih, sebetulnya sangat salah asumsinya, ya. Kita lihat bagaimana sekarang Langkoroni. Langkoroni itu menjadi satu tempat yang segala sarana kita siapkan, termasuk Raimuna, ya. Kemudian jalan di Lambelu yang sudah bertahun-tahun tidak dijalankan, kembali kita jalankan, ya. Kemudian sudah ada itu sekitar 3 km, kemudian termasuk Lintang Bale. Saya kira itu bukan hal yang, apalagi sekarang kawasan Mutiara, ya. Mutiara itu kawasan yang menjadi ikon dari Kementerian Transmigrasi. Di sana akan ada proyek yang besar, karena itu menjadi semacam kawasan binaan dari Transmigrasi, sehingga tentu wilayah Muna Timur itu akan menjadi wilayah di mana tingkat produktivitasnya itu akan semakin meningkat, ya. Kemudian saya kira memang bicara pembangunan itu ada skala prioritas, ya, skala prioritas. Kita tidak mengatakan bahwa MOTW kemudian waterfront city itu prioritas, bukan prioritas, itu adalah sebuah aksesoris, sebuah bagaimana Muna itu, khususnya Kota Rah itu menjadi sesuatu kota yang indah, sehingga orang berkeinginan untuk masuk ke Muna, sehingga tentu dengan konsep Metehuna yang kita gadang-gadang sebagai pariwisata, itu akan menjadi sesuatu yang ibaratnya berimbang gitu, ya, sehingga Cukup, waktu Anda habis. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 2, waktunya 30 detik. Mulai dari sekarang. terima kasih. Di mana-mana saudara sering mengatakan bahwa di Muna Barat itu, jadi sekali lagi ini sebetulnya adalah persaingan antara beliau adalah Bupati Muna Barat, saya Bupati Muna. Ada informasi yang berkembang bahwa saudara dalam setiap kampanye mengatakan 720 km jalan yang dilakukan selama 6 tahun. Pak, 720 km itu terlalu jauh. Saya meyakini bahwa itu data-data yang tidak benar. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, saya coba tunjukkan bahwa 720 meter memang 720 km itu jalan yang dibangun di Kabupaten Muna Barat. Jangan sampai hanya bunyi yang besar tapi faktanya. Karena Muna Barat terlalu kecil, tidak sampai. Paslon nomor urut 2, waktu Kalau Anda Muna 1 Barat menit 30 detik. saya pasti yakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara saya itu benar adanya, ya. Jalan kabupaten di wilayah Muna Barat itu adalah 579, sedangkan jalan kabupaten Muna adalah 676. Yang kami ingin sampaikan bahwa di luar dari jalan nasional, di luar dari jalan usaha tani. Yang ingin kami sampaikan ada 3 spesifikasi yang kemudian kita bedah dalam persoalan anggaran. Untuk pengangkutan dalam bentuk trek atau tronton, kita buat dalam bentuk pengaspalan hot mix. Untuk pengangkutan pick up atau trek, itu kita bentuk dalam bentuk aspal RMA. Untuk jalan lingkungan desa, dari desa yang satu ke desa yang lain, atau lingkungan dalam satu desa, itu kita pakai butur sil. Anggarannya tidak terlalu besar, 800 sekian juta. Kemudian untuk RMA hanya 1, sekian miliar. Untuk hot mix saya kira terlalu besar. Kita simpulkan semua sampai dengan jalan usaha tani. Dan ini minta maaf, kita kolaborasikan dengan dana desa. Artinya bahwa apa yang menjadi keinginan harapan masyarakat tentang masalah produksi yang kemudian mereka inginkan selama ini, itu adalah menjadi harapan besar bagi mereka. Kalau kemudian yang ingin disampaikan oleh paslon nomor 1 itu hanya mendengar, yang melaksanakan adalah saya. Anggaran yang disebut dari ring road Laboro tadi salah besar, itu juga mungkin yang didengar. Olehnya itu tentang persoalan hari ini yang kita bicarakan adalah Kabupaten Muna. Kabupaten Muna itu jalan kabupatennya ada 676 di luar dari jalan usaha tani. Nah, olehnya itu apa yang menjadi bagian dari Muna Timur tadi yang disampaikan kurang lebih 47 km itu adalah jalannya Pak Jokowi dari Langkoroni sampai Liwu Mentigi, sedangkan jalan kabupaten itu hanya 800 meter dari 156 ketika sudah berakhir masa jabatan. Ini yang menjadi penilaian saya. Belum lagi di wilayah Muna bagian barat, di wilayah Muna bagian selatan. Maaf, waktu Anda habis. Tanggapan Anda paslon nomor urut 1, silakan, waktunya 1 menit. Saya mengatakan, saya kira itu bicara fakta bahwa masa jabatan saya sampai tanggal
3 September 2021. Jadi asumsi Bapak salah ya, masa jabatan. Jadi masa jabatan saya itu masih lagi 1 tahun depan ya. Kemudian kedua, kalau bicara fakta-fakta, memang ada jalan nasional sama seperti halnya di Muna Barat. Di Poros, Lagadi dan sekitar sampai di Laworo sana, khususnya di Tiworo SP2 itu jalan nasional ya. Jalan nasional lanjutan dari mana? Dari Lagadi ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pembangunan itu bukan cuma persoalan jalan. Kita ingin menciptakan sebuah kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa jalan sama seperti halnya Tugu dan Gerbang ya. Tugu itu menghabiskan anggaran dari sekitar 12 tugu yang ada, itu menghabiskan anggaran, itu dia bermain sampai 10 miliar. Kemudian katakan gerbang itu satu gerbang sekitar 1 miliar, 7 berarti 17 miliar. 17 miliar kalau dibangunkan kantor sebetulnya itu cukup representatif. Sehingga tentu ini adalah penyanyian anggaran. Sehingga tentu aspek akuntabilitasnya tidak terpenuhi. Oke. Pikiran cerdas pasangan nomor 1 ini saya kira belum saya anggap sebagai pemimpin. Kenapa? Daerah yang harus ditujukan hari ini sebagai pilkada adalah Kabupaten Muna. Kita harus memahami bahwa apa yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat itu adalah sangat penting. Prioritas. Saya kira kalau bicara masalah kantor, saya sampaikan lagi bahwa Kabupaten Muna itu 60 tahun, Muna Barat baru 6 tahun. Dari skala prioritas dengan melihat anggaran yang sangat sedikit, yang menjadi prioritas ketika mereka memperjuangkan pemekaran Kabupaten Muna berdarah-darah, yang mereka inginkan adalah jalan, jembatan, irigasi, dan hasil produksi lain yang kemudian menjadi dasar dan topik dalam rangka bagaimana mengatasi persoalan yang ada. Itu pertama. Yang kedua, saya kira kita bisa melihat kondisional yang ada. Persoalan apa yang disampaikan, memang betul, jabatan belum berakhir, tinggal 1 tahun, ya kurang lebih berapa bulan. Tetapi saya kira ini menjadi variabel, kurang waktu dengan sekian dan berakhir masa jabatan, ini kan tidak akan tercapai. Seperti Warangga contoh, minta maaf, Warangga itu nomenklaturnya adalah Motewe, Watu Putih, bukan yang di jalan situ, itu adalah jalan nasional. Motewe, Watu Putih itu adalah mulai dari Motewe, kemudian Labone, kemudian Petigan sampai dengan Lakoduma atau Kecamatan Pasir Watu Putih. Kita berikan tepuk tangan, mohon harap tenang. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon yang telah saling bertanya dan juga saling menanggapi. Suasana di sini semakin seru dan hangat pemirsa. Tentunya kami akan kembali di segmen penutup di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement atau pernyataan akhir. Kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020 di Gedung Galampakan Tolalo Raha bersama saya Dian Mirza. Di segmen penghujung ini masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement atau pernyataan akhir. Dan ini diberikan kesempatan juga untuk wakil bupatinya memberikan closing statement masing-masing 3 menit. Kami persilakan nomor urut 1 terlebih dahulu, paslon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, wakil bupatinya dulu ya. Saya himbau wakil bupatinya dulu memberikan closing statement 3 menit, lalu dilanjutkan dengan bupatinya 3 menit. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU, yang saya hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu, yang saya hormati saudara pasangan calon, dan semua hadirin yang saya muliakan, terkhusus kepada saudara saya LM Rusman MBST, Bupati Muna hari ini dan insya Allah Bupati 2016 yang akan datang, 2026 yang akan datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah ikuti semua apa yang kita lakukan hari ini di sini. Ya. Apa yang saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan. Apa yang penting memilih pemimpin adalah ingat jejak digital kita. Ya. Dan apa yang saya alami selama 5 bulan lebih saya keliling Muna, satu yang diharapkan pemimpin. Ya. Pemimpin yang mereka hendak adalah pemimpin yang bisa melayani mereka sampai habis. Dan itu ada sama pasangan 01. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kepada seluruh pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Muna, terutama yang memilih, ingat, pada tanggal 9 Desember, Anda akan sejahtera, Anda akan berdaya saing, Muna akan maju sendiri apabila Anda memilih pasangan nomor urut 1. Oke? Terima kasih atas perhatian kita semua, dan saya harap momen ini akan menunjukkan siapa kita, di mana kita berada 5 tahun ke depan, dan Muna bahagia. Saya jamin ini, kalau pasangan 01 yang menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Masih ada waktu 1 menit 44 detik. Silakan Pak, tambahkan niat Pak Bupati boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para komisioner dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Menjadi seorang pemimpin adalah tentu diamanahkan untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pembangunan itu harus ada pada semua segmen, baik segmen yang sifatnya fisik maupun segmen yang sifatnya bagaimana peningkatan sistem demokrasi, sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap dengan kepemimpinan yang adil dan bijaksana akan menciptakan kesejahteraan. Karena kunci sebuah kesejahteraan adalah pertama adalah kenyamanan. Pada aspek-aspek ekonomi dan aspek yang lain itu mengikut. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya pemirsa, bahwa pemimpin itu adalah seorang yang memiliki totalitas terhadap daerah yang dipimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang melayani rakyatnya. Seorang pemimpin adalah seorang apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat ditindaklanjuti sehingga tercipta kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna, ya, 4 tahun terakhir ini kita telah melakukan fondasi yang dalam rangka pengembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat Muna. Kita telah meletakkan pada sektor pertanian. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita membangun sebuah pabrik kerjasama dengan investor. Kemudian dalam waktu dekat juga akan kita melakukan pembangunan
pada sektor perikanan kelautan, termasuk dalamnya rumput laut. Sehingga ini tentu akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat bisa berdaya dan ada peningkatan ekonomi di dalamnya. Dan yang menjadi ikon kita adalah bagaimana peningkatan pariwisata. Pariwisata kita, konsep kita Meteuna itu telah mendunia, ya. Dan kita telah melakukan satu kegiatan festival Melurah, itu telah menjadi kegiatan nasional, sehingga di masa-masa yang akan datang, pemerintah daerah akan menyiapkan sarana-prasarananya, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik regional maupun nasional itu akan datang di Kabupaten Muna, sehingga tentu itu akan menjadi energi baru bagi Kabupaten Muna. Untuk itu tanggal 9 Desember pilihan nomor 1 ya, karena nomor 1 lah nomor yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu 3 menit untuk paslon nomor urut 1 memberikan closing statement. Boleh Bapak calon wakil bupati, juga boleh ditambahkan oleh calon bupati. Silakan 3 menit dari sekarang. Ya, masih ada waktu 3 menit untuk memberikan closing statement. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentu sistem pemerintahan yang kita bangun selama ini adalah sistem pemerintahan yang di mana keterlibatan birokrasi itu baik dalam program-program kegiatan memang merata. Kita juga selalu menghimpun apa yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan para tokoh-tokoh. Tentu kita berharap pembangunan Kabupaten Muna itu betul-betul ada loncatan-loncatan yang sangat besar. Sehingga alhamdulillah dengan beberapa hal kita juga terus melakukan komunikasi dengan khususnya dengan kementerian-kementerian, ada beberapa hal yang kita akan dibangun di Kabupaten Muna, dan itu lewat komunikasi yang dalam ya. Pertama pada persoalan air bersih, persoalan katakan Kutunaga, Lohia, kemudian Watu Putih yang selama ini terkendala air, baik pada aspek APBD maupun APBN, itu telah melahirkan satu spam yang cukup representatif, termasuk spam di Penturo, termasuk spam di Tampuna Bali dan lain sebagainya, sehingga tentu apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat hari ini, persoalan air, khususnya di 3 kecamatan itu sudah tertuntaskan, tinggal kita menyambung ke rumah-rumah masyarakat. Kemudian kedua, isolasi, keisolasian selama ini di Kabupaten Muna, alhamdulillah, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sehingga tol laut datang, dan kita sudah melakukan ekspor itu di beberapa negara termasuk beberapa daerah, itu khususnya pertanian. Tentu di masa-masa yang akan datang konsep di perikanan kelautan kemudian termasuk peternakan itu menjadi ikon kita. Kemudian ada beberapa hal yang kita lakukan terkhusus bagaimana peningkatan infrastruktur. Sebentar lagi akan dibangun satu jembatan yang tentu ini adalah komunikasi yang kita bangun lewat RPJMN ya, sehingga sudah ditetapkan bahwa khusus jembatan yang hubungkan antara Toli-Toli kemudian Toya dan Napa Balano akan dibangun segera. Sekarang saat ini sudah dalam tahapan desainnya. Kemudian termasuk jalan di Pesisir Pantai yang kita namakan Trans Muna, itu jalan di Pesisir Pantai akan dibangun dari Motewe, dari Napa Balano, kemudian Motewe Lakusi ke Labora Wainkobola. Tentu ini akan menjadi ikon kita, sehingga tentu apa yang menjadi harapan masyarakat dalam rangka peningkatan prasarana dan terkhusus bagaimana peningkatan pariwisata itu kita bisa genjot, sehingga masyarakat Muna akan menjadi masyarakat sejahtera, bahagia dan makmur insya Allah. Selanjutnya Pak Wakil tambahkan. Terima kasih para pemirsa yang saya muliakan. Hari ini hari di mana Bapak Ibu semua yang menonton ini bisa menilai siapa di antara kami yang pantas menjadi bupati dan wakil bupati muda. Seorang pemimpin adalah khalifah. Keputusan-keputusannya membuat Anda hidup atau Anda mati. Saya pensiunan birokrasi 30 tahun, saya membantu 4 gubernur. Dan saya jaminkan Anda, kalau Anda memilih pasangan ini, saya jamin 5 tahun yang akan datang Anda lebih bahagia. Lebih bahagia lagi karena kenapa? Konsep kami akan dibawa dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hati nurani, di mana kalau ini tidak dengan baik, akan muncul generasi-generasi yang akan datang yang saya tidak mengerti, tidak menghargai lagi yang lain. Contohnya, 4 tahun baru menjadi Bupati Muna, di mana sebelumnya raha yang kacau dan pemimpin yang humanis, ini semua hilang pada hari ini. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember nanti, saya harap Anda memilih pasangan nomor urut 1, LR Nusmanemba dan Haji Bahrun MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk memberikan closing statement untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda 3 menit. Kita mulai dari calon wakil bupati terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para komisioner KPU, komisioner Bawaslu, panelis, pasangan calon, dan pasangan saya, Bapak Laude M. Rajun Tumada, serta seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menyaksikan acara debat pada kesempatan ini. Kami adalah pasangan rapi. Saya ingin menyampaikan akronim rapi dalam 2 hal. Yang pertama, rapi adalah jati diri, Rajiun Lapili. Nama kami adalah nama asli, Laude M. Rajun Tumada dan Haji Lapili. Kami bangga atas pemberian orang tua yang diberikan kepada kami. Karena sempat beberapa waktu yang lalu, ternyata di sebelah sana, justru ada nama lain selain nama yang ada sekarang ini. Ada nama Laude Rusman Untung, yang ternyata kemudian berpos kemudian namanya adalah Laude Rusman Emba. Akronim rapi adalah jati diri. Kami tampil dengan kejujuran apa adanya. Tidak hoaks, tidak fitnah, dan lain sebagainya. Seringkali kami mendengar difitnah. Difitnah bahwa saya katanya ditampilkan oleh Bapak Rajun Tumada 2 kali, disampaikan dalam video terbuka di salah satu kecamatan. Itu adalah fitnah. Kami rapi adalah jati diri menampilkan kejujuran. Seringkali juga kami sampaikan bahwa kami adalah pendatang. Pendatang tapi menguasai semua nama desa di seluruh pelosok Kabupaten Muna. Sementara yang sebelah sana belum kami mendengarkan secara mendetail nama-nama desa yang terpencil seperti apa kondisinya saat ini. Oleh karena itu, rapi ini adalah jati diri, Rajiun Lapili, aslinya bos. Itu yang pertama.
Yang kedua, rapi adalah filosofi. Kami datang untuk merapikan Kabupaten Muna dari segala keamburadalan yang ada. Bahwa fakta menunjukkan kita pada hari ini, amburadulnya yang ada di Kabupaten Muna. Tidak usah jauh-jauh. Kondisi Pasar Laino, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini adalah justru yang paling semrawut dan paling amburadul pengelolaannya. Tidak bisa menutup mata sebagai seorang pemimpin bahwa pedagang kita di Pasar Laino saat ini menjerit. Mereka kemudian memang diberikan kemarin ganti rugi atas kebakaran 5 juta. Tapi 5 juta itu hanya sekedar untuk membeli atap dan seng, tidak kemudian menutupi modal yang ada mereka akibat pada kerugian. Justru yang terjadi ketika mereka mau masuk untuk menggunakan load yang ada dalam pasar, ada pungutan yang tidak berdasar. Yang itu kita dilakukan oleh siapa? Ada sampai menyampaikan, ada yang 5 juta bahkan sampai 35 juta. Kami datang untuk merapikan itu semua. Kami juga menyaksikan bahwa begitu amburadulnya kondisi di Pasar Laino, bagaimana jalan-jalan pelelangan, bagaimana kemudian protal yang masuk untuk penagihan PAD. Saya baru kemarin melewati di sana dan ternyata sudah putus menggunakan tali, kemudian tidak diperhatikan. Apakah seperti ini kita harapkan ke depan? Kami datang untuk merapikan Muna. Kami datang untuk kemudian merapikan dari segala amburadul yang ada. Kemarin kita juga disuguhkan tentang adanya tes CPNS yang coba-coba untuk menerapkan psikotes. Ternyata ujung-ujungnya adalah kamu ketahuan. Ada apa memaksakan untuk psikotes pada tes CPNS Kabupaten Muna? Kami ingin pastikan kalau rapi ditakdirkan menang, maka semua hal-hal yang amburadul itu insya Allah akan dirapikan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kondisi pembangunan yang serba amburadul saat ini. Jalan yang ada di Warangga, saya kira tidak bisa menutup mata. Bukan alasan yang sederhana, tapi kita ingin menyatakan bahwa di situ ada amburadulnya seorang pemimpin yang kemudian tidak punya perencanaan yang matang. Sudah dibangun jalan, di tengah-tengahnya ada tiang listrik, tidak bisa dilewati. Ini penghamburan uang-uang. Oleh karena itu, kami datang untuk merapikan Muna. Ada 2 burung merpati, burung kedua singgah di ranting. Ada 2 calon bupati, hanya yang nomor 2 singgah di hati. Terima kasih. Mohon tertib. Untuk calon bupati, kami berikan kesempatan 3 menit. Anda dimulai waktunya dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini bukan saya, negeri ini bukan kelompok, negeri ini bukan kekuasaan, tetapi negeri ini adalah punya kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia, beragam suku bangsa, beragam agama, beragam budaya, semua tertampung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Olehnya itu ingin kami sampaikan dalam penutupan pemaparan visi misi kami pada siang hari ini. Kami sudah mendapatkan beberapa hal kaitan tentang persoalan yang terjadi di Kabupaten Muna. Tentu apa yang menjadi bagian yang selama ini dibanggakan dan kemudian menjadi andalan, dan ingin kami sampaikan bahwa janji politik itu dituangkan dalam visi misi. Visi misi dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tentu ini bicara 5 tahun. Pemimpin secara demokrasi diberikan waktu hanya 5 tahun. Jawab dulu apa yang menjadi bagian dari janji-janji politik, kurang waktu yang diberikan secara demokrasi. Bukan kemudian memikirkan pada periode yang lanjutan. Olehnya itu kami sampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari tema visi misi kami adalah merupakan bagian yang dilihat, yang dirasakan, dan insya Allah akan dinikmati. Yang pertama adalah masalah revitalisasi Pasar Sentral Laino. Ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pesisir, yaitu pemberian bantuan UMKM ya, di setiap desa, wilayah, kecamatan dari 22 kecamatan yang ada dalam bentuk klasterisasi. Yang ketiga adalah penyediaan dan pengolahan air bersih. Seperti apa disampaikan orang lain, bahwa Tampuna Bale sudah mengalir, itu sama sekali tidak. Saya juga sudah melakukan pengecekan. Kecamatan Watu Putih, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia adalah yang menjadi harapan dan prioritas mereka, bukan jalan, tetapi air bersih. Yang kedua adalah menyangkut listrik. Listrik ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sudah mengelilingi di wilayah perbatasan Muna bagian barat, mulai dari Desa Kabangka, Bautara, yang dekat dengan Kabupaten Muna Barat, kemudian menuju Wakobalo Agung sampai dengan Desa Wansugi. Dari Wansugi masuk kemudian di Lamanu, dari Lamanu kemudian masuk Latampu, pertigaan KWTBT, keluar sampai dengan di Wasolangka, dan kemudian menyangkut infrastrukturnya, dasar yang sangat mendalam sekali. Selama dekade berpuluh-puluh tahun tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah yang kemudian hari ini menjabat, dan juga sebelumnya, yaitu mulai dari Wasolangka, Wapuale, Wadolo, Marobo, sampai dengan di Bone Kasitala atau Bone Tondo, dan juga yang mulai dari Wasolangka kemudian masuk di Warambe, dan Warambe kemudian masuk Bone, ke kiri juga langsung ke Bone Tondo, dan kemudian tembus di Matembura. Ini juga adalah menjadi perhatian yang kemudian diandalkan kurang lebih 1,2 kilo yang kemudian menjadi harapan dari 676 yang wilayah di wilayah daratan adalah keinginan harapan besar bahwa 520 jalan kabupaten, 156 di wilayah pesisir Muna Timur, yang baru terklop adalah kurang lebih sekitar 10 km. Saya bisa lihat dengan data yang ada di lapangan. Kita bisa lihat bersama. Dan saya sudah kelilingi 600 titik wilayah yang berada di Muna bagian timur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira hanya ini bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2021-2026. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baiklah pemirsa, kita telah menyaksikan bagaimana kedua pasangan calon menunjukkan kapasitas mereka. Siapa yang pantas untuk memimpin Kabupaten Muna 5 tahun ke depan? Jawabannya ada di tangan Anda. Semoga tayangan ini dapat membantu Anda dalam mencermati visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon.
Saya Dian Mirza pamit undur diri, memilih untuk Kabupaten Muna, memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.